Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba alaikumus siyam wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hamba Allah, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik, wa insyaallah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pertama, dalam kesempatan sore menjelang berbuka puasa ini, mari kita bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya syukur dan benar, yakni tasyarufun nikmah limardotillah, yaitu memanfaatkan atau membelanjakan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat berangkaikan salam semoga senantiasa terlimpahkan datang uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatipun, wa insyaallah ugi umatnya hingga akhir zaman, umat yang betul-betul ittiba'ur rasul bil haqq, mengikuti sunnah Rasulullah dengan baik dan benar. Bapak Ibu yang kami hormati, kesempatan sore ini mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mentadaburi kalamullah. Sebagaimana saya sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184, Allah kalamkan ayyaman ma'dudat. Ayyam beberapa hari, ma'dudat itu yang terbilang atau terhitung, yakni beberapa hari yang terbilang itu adalah puasa. Jadi berpuasa itu adalah hanya beberapa hari saja dalam ketentuan syariat. Bahkan dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa Nabi itu berpuasa antara 29 hari
dan 30 hari. Tidak ada dalam syariat itu puasa kok 29 hari setengah. Tidak ada. Dan itu dulu terjadi. Nah, oleh karenanya kita sempurnakan 1 hari puasa itu. Kemudian Allah sampaikan kembali, famangkana minkum, dan siapa itu ya, artinya yang melakukan puasa itu ya, baik dia kaum perempuan, kaum laki-laki yang sudah balik, mukallaf, mumaziz, jika dia melakukan puasa ya, maka maridon, dia sakit, awala safarin, atau dalam melakukan perjalanan musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hitunglah hari-harimu di mana hari sakit itu atau hari-hari dalam musafir itu. Karena pada waktu itu Allah memberikan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa atau untuk membatalkan puasa di pertengahan jalan puasa. Nah, itu. Jadi dia boleh tidak puasa, boleh membatalkan puasa. Maka sebagai gantinya orang-orang yang sakit dan perjalanan itu adalah mengganti puasa pada hari yang lain. Tidak boleh diganti dengan yang lain, misalnya membayar fidyah, tidak boleh. Ini qat'i dari Allah langsung. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang merasa berat melakukan puasa itu, ya, merasa berat itu bisa jadi dalam penafsiran satu, orang yang sakit berat, orang yang sangat tua, termasuk orang hamil, orang yang menyusui, itu mungkin menurut pandangan secara umum kita katakan berat. Nah, orang yang seperti itu Allah sampaikan ia boleh tidak melakukan puasa dikarenakan dirasakan berat, maka sebagai gantinya atau dendanya dia harus membayar fidyah kepada seorang miskin. Ini juga ketentuan dari Allah, Quran. Jadi kalau Allah yang menyampaikan ya harus begitu. Famang tatawwa'a khairan fahuwa khairullah, dan barang siapa yang dengan kerelaan hatinya tanpa ada tekanan, paksaan dari orang lain melakukan suatu kebaikan terkait dengan pemberian makan kepada seorang miskin tadi, artinya dia lebih dari satu orang, maka kebaikan itu akan kembali kepada orang yang melakukan kebaikan itu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan bahwa berpuasa itu Allah tegaskan dalam penghujung ayat ini bahwa berpuasa itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, yakni mengetahui hikmah atau makna puasa itu. Sebelum ini, selain dari hal-hal yang tersebut, pertama maridon, kemudian safar, atau yutikunahu, orang sakit
bepergian, kemudian orang yang merasa berat melakukan puasa. Ada lagi orang yang haid dan nifas. Orang haid dan nifas itu adalah mengganti puasa pada hari yang lain. Cukup mengganti puasa saja. Karena Nabi perintahkan, alaisa haddot lam tusolli wala tasum. Bukankah perempuan itu ketika dia datang haid hanya dilarang tidak boleh melakukan ibadah puasa dan sholat. Di keterangan lain Rasulullah sampaikan, nu'maru biqadai saum wala nu'maru biqadai sholah. Nabi sampaikan, perempuan yang haid itu tidak mengqadha sholat, tapi cukup hanya mengqadha puasa yang tidak dipuasai dalam keadaan haid itu. Baik, kembali kepada penghujung ayat. Di penghujung ayat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hikmah atau makna puasanya itu. Di antara Nabi sampaikan, puasa itu adalah tasumu tasihu, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Jadi puasa itu menjaga diri, membuat diri jadi sehat, sehat jasmani, sehat rohaninya. Yang kedua, Nabi juga sampaikan asyamu junnah, puasa itu adalah dinding, perisai. Puasa itu akan mendinding kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena pada saat berpuasa, sesungguhnya puasa itu mampu mengendalikan hawa nafsu dalam diri kita. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqul qouli hadza, akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.